Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, angka baiknya kita bersalawat dulu. Salawat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasilna dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadhan wa hasilna qasidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alna min ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Alaya sadaqallahul azim. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa yassir lana abwabal ilmi wa la tu'assir lana abwabal ilmi wa hab lana ilma wa fahma wa nadran fi lailati wan nahari ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa irhamal malaikatil muqarrabin. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Darul Mu'alamah, juga Dewan Guru, jajaran Dewan Guru yang bisa ada di tengah-tengah kita hari ini, tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa hormat kepada guru-guru yang telah menyempatkan hadir di sini. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan, yang telah mengaruniai nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salawat beserta salamnya kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi yatarahamu ibadul mu'minun. Segala puji bagi Allah yang terus merahmati hamba-hambanya yang masih memiliki keimanan. Wa bi taufiqihi, dan dengan hidayah taufik, tenaga untuk menindaklanjuti hidayah. Taufik itu tenaga untuk menindaklanjuti hidayah. Hidayahnya sudah ada, taufik baru memfollow. Jadi taufik adalah tenaga untuk menindaklanjuti hidayah. Tidak ada faktor kebetulan. Semua amalan, everything is spontan. Karena satu daun jatuh dari satu pohon yang lebat akan daunnya, Allah tahu kering dan basahnya. Dan yang unik, ketika daun jatuh, daun tidak pernah mencerca ranting yang menjatuhkannya. Jangan cerca kegelapan, karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Jadi jangan berburuk sangka kepada jangan berburuk sangka kepada takdir. Inna kulla syai'in
dhannahu biqadar. Jadi jangan berburuk sangka kepada takdir, maka bersyukur atas nikmat Allah yang tidak pernah berhenti Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa bi taufiqihi yartaji'ud dzalimun, sehingga kita bisa out of the zone, out of the track dari kezaliman, dari kegelapan kita. Tong popoekan wae usum neon aya nama rek gitu wae. Teu nanaon kan? Nanaonan gak apa-apa, cuma apa-apaan dewot-wot batu-wot-wotan hirup tong kagok tapi tong kagokan. Setuju men? Setuju? Mun teh nyaho tong nyanya wana hirup tong kagok. Selaras dengan tema kita hari ini, marilah kita perkuat iman kita mengingat hikmah dari perjalanan penuh keajaiban Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj itu bukan persoalan waktunya saja, tapi di balik itu ada pesan-pesan kenabian yang ada di dalamnya yang menuntun kita memiliki kurikulum kehidupan. Jadi di perjalanan Isra Mi'raj itu kalau dikeluarkan isinya, dikaji dengan kitab-kitabnya, lalu dikembalikan kepada ayatnya, kita akan menemukan kurikulum kehidupan yang mengantarkan kita kepada makom tertinggi yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang hidup itu terasa berat. Benar? Pikiran naon budak kene rasa berat. Hidup itu kadang terasa berat. Masalah datang tanpa jeda, kebingungan yang entah harus kemana kita ceritakan. Sudah berusaha, sudah bertahan, tapi entah kenapa jalannya masih terasa sempit. Tapi pernah kan kalian ketika kalian banyak masalah tapi kalian dipaksa untuk bersifat baik-baik saja, padahal hati kalian itu sedang runtuh. Nah, Isra Mi'raj terjadi saat Nabi Muhammad sedang mengalami masa berat, di mana Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh istrinya yaitu Khadijah, kemudian ditinggalkan oleh pamannya siapa? Abu Thalib, sang pelindung dakwah beliau. Itu dinamakan dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan, di mana Rasulullah SAW ditinggalkan orang-orang tercintanya. Maka sebelum Isra Mi'raj Nabi itu banyak mengalami kesedihan. Ada proses-proses sebelum Isra Mi'raj. Makanya dikatakan la aqudu jubna anil haijai wal mutawalat jumaral adai. La akudu moal cicing moal cendekel kuring au jubna contoh dina maf'ula karena barangan. Jadi ada proses ngalut nyaman dalet gemat-gemat nyetang pinang ngararabro balad tentara eta satu irtibat pikeun urang nganyahokeun yen Isra Mi'raj teh bukan hanya pure mujizat Nabi, tapi ada pesan polemik di dalamnya, pesan-pesan kenabian yang kita dapat ambil hikmahnya, yaitu dari kejadian Isra Mi'raj apa? Pesan hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian Isra Mi'raj. Ada yang tahu? Hah? Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj yaitu Salatnya tara. Salatlah sebelum disolatkan, ke masjidlah sebelum kemasjidkan. Nah, arek ka surga di salat tara. Allah berfirman, subhanallazi asra bi abdihi lailan. Subhana maha suci Allah, allazi yang asra memperjalankan lailan di waktu malam, memperjalankan Allah kepada hambanya di waktu malam. Minal masjidil harami ila masjidil
dari Masjidil Haram hingga ke Masjid Aqsa, lalu Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apa yang beliau dapat, apa yang Nabi dapat, yaitu sholat. Maka sholat itu dikatakan sebagai Mi'rajul Mu'minin, Mi'rajnya orang-orang beriman. Astagfirullah. Sholat tara lamun aker gaduh hidayah, agar boga hidayah tegaduh taufik. Hayang we sholat taufik teu aya, jadi moal aya tindak lanjut hayang we hungkul niat we hungkul. Padahal sholat mengajarkan kita, kalau hatimu sesak, kalau hatimu butuh pencerahan, kalau hatimu butuh ketenangan, maka bukan mencari pelarian, tapi mencari pertemuan dengan siapa? Dengan Allah, dengan Allah, dengan melakukan sholat. Coba jujur sejenak. Kenapa sholat sering terasa berat? Ada yang bisa jawab? Kenapa sholat sering terasa berat? Hah? Kenapa sholat sering terasa berat? Berat ketika waktu azan untuk melaksanakan sholat, niat sudah ada tapi masih rasanya hati ini berat. Pernah? Kenapa sholat sering terasa berat? Bukan karena tidak tahu kewajiban. Kita tahu sholat itu kewajiban, tapi karena hati kita selalu penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan luka, penuh dengan rasa bersalah, sampai kita malu bertemu dengan Allah. Padahal Allah tidak meminta kita datang dengan pakaian rapi. Allah hanya meminta kita datang biar Allah yang merapikan segalanya, biar Allah yang merapikan segala urusannya. Kalau kamu sedang merasa tidak mengerti, kalau kamu sedang merasa berat, gundah gulana, sujudlah, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang kembali ke Allah. Dan mungkin Isra Mi'raj bukan hanya sekedar peristiwa Nabi ke langit, tapi jauh daripada itu. Isra Mi'raj, di balik Isra Mi'raj ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Salah satunya sholat. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, itu bukan panggilan muadzin, itu bukan panggilan DKM, bukan panggilan Mang Uni, tapi itu panggilan Allah. Panggilan Allah kepada hamba-hambanya, hakikatnya itu panggilan Allah. Catatannya 3 kali. Yang pertama, Allah itu memanggil saat kita sholat. Waktu sholat Allah memanggil melalui azan. Kemudian yang kedua, musim haji dan umroh. Yang ketiga, musim kematian. Maka sholatlah sebelum disolatkan, ke masjidlah sebelum kemasjidkan. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, langsung buru kamaraji dalain Mang Uni, Allah anu manggil eta teh. Kamu mampu setelah mangkat ke masjid langsung ambil wudu. Kau berwudu, kau bersolek denganku, kata Allah, maka aku tenangkan jiwamu. La haula wala quwata, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan. La haula, tidak ada daya upaya. La haula, teu aya daya upaya pikeun taat la haula, teu aya daya upaya pikeun ninggalin maksiat ti Gusti, wala quwata sareng teu kekuatan pikeun taat ka Gusti. Tenang teu lamun tos hudu. Tenang. Karena aku Allah ditenangkeun jiwana.
maka berwudulah sebelum diwudukan. Lalu kita melangkahkan kaki, la haula wala quwata, sampailah di rumah Allah, sampailah di masjid. Kau memasuki rumahku hambaku, cek Allah. Ketika 2 langkah, 1 langkah ke masjid, cek Allah, kau memasuki rumahku, aku sambut kamu, aku jamu kamu, cek saha, cek Allah, aku tenangkan jiwamu. Makanya ketika etika masuk ke masjid itu jangan langsung duduk, melainkan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, takbiratul ihram, Allahu akbar. Kau angkat tangan, kata Allah, aku turun tangan. Kemudian ruku, aku tahu bebanmu itu berat, maka aku rapikan urusanmu. Aku turun tangan, aku tahan kejatuhanmu, cek Allah. Maka ketika ruku, sami Allahu liman hamidah, lalu sujud. Ini momen epiknya, ini momen indahnya. Ketika sujud, Allah berkata, kemana saja hambaku, aku merindukanmu, seperti orang tua yang merindukan anaknya yang lama tak pulang. Menibera tonggong teh alam nasroh laka sodrok, cek Allah ge dibersihan eta tonggong teh alam nasroh laka sodrok. Perbanyak sujud di dalam perbanyak doa di dalam sujud. Fa'aksaru du'a fi sujud, perbanyak doa di dalam sujud. Kau berbisik kepada bumi, langit pun mendengar. Maka ketika sujud, banyaklah berdoa, perbanyak berdoa di dalam sujud. Allahu akbar, duduk di antara 2 sujud. Wahai hambaku, kau mesti mengakui aku sebagai Rabb, maka aku urus urusanmu, maka aku bereskan urusanmu. Allah besar, yang lain kecil, masalah kecil, yang besar Allah. Maka ketika ada masalah, bawa ke Allah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintahnya, di dalam menjalankan sholat. Kita berdoa bersama-sama, Rabbi jalni, ikuti Rabbi jalni, ya Allah jadikan kami, muqimas sholat, menjadi para penegak sholat, wa min dzurriyyati, begitupun anak cucu kami. Rabbana taqabbal du'a, ya Allah ya Rabb kami, terimalah doa ini. Amin ya Rabbal. Siap untuk dipraktekkan? Siap untuk dipraktekkan? Rek kitu wae atuh. Ulah kitu wae, rek kitu wae itu rencanakan kehidupan, tingkatkan iman, ikhwah wae, wallahu alam ya. Rencanakan kehidupan, tingkatkan iman, selaras dengan tema kita hari ini, tingkatkan iman dengan perbanyak sholat, fa'aksaru doa fi sujud, perbanyak doa di dalam sujud. Pertanyaannya, Pak Aina tadhabun, rekamarana gaya. Hati-hati dengan amal terakhir kita, biar istiqomah. Kita nggak pernah tahu kapan, di mana, sedang apa kita dijemput oleh malaikat maut. Syukur-syukur agar sholat dijemput oleh malaikat maut. Kau mau orang kermancing? Kullu ajalin musamma, semua ada masa expirednya. Sebaiknya minuman ini digunakan sebelum masa kadaluarsanya. Tuh, ada masa expirednya. Coba lihat tanggal kaki kalian, bisi tanggal matina didinya. Tahu Uje wafatnya itu pulang kajian, pulang rajaban, naik motor gede, jebret,
detaknya masih berdetak, detiknya masih berdetak, tapi detaknya sudah tidak memberikan detik. Jadi pelajaran tuh. Jadi pelajaran. Maka ketika detiknya sudah tidak memberikan detak, kita bersaksi menggunakan ilmu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Kita pernah bertemu Al-Araf 172 cuma lupa, maka kuatkan keimanannya. Kita pernah bertemu dengan Allah, maka kullu mauladu yuladu wa huwa alam. Kullu mauladu yuladu wa huwa alam fitrah. Kita teh lahir teh tanpa dosa. Yang jadi masalah kenapa ketika balik ke Allah membawa dosa. Maka bertobatlah sebelum ajal tiba, karena taubat kita tidak pernah menunggu ajal, kita tidak pernah menunggu taubat kita. Aslina sok enggal taubat, da ajal mah moal nunggu taubat. Rek keur naon wae, rek keur iraha wae, malaikal maut standby keur menerkeun corang kasetrum. Itu kan satu gambaran kapan dimana sedang apa itu tidak menjadi patokan. Maka siapkanlah amal, salat, perbanyak amal kita, perbanyak salat. Maka nggak boleh egois, nggak boleh egois sendiri, ibadah sorangan, tapi harus mengajak juga, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, menyayangi bukan menyaingi, menjadi pelopor bukan menjadi pelapor. Dakwah itu mencinta bukan mencela, dakwah itu mencinta bukan mencela, dakwah itu mendaki bukan mendengki, biar berkembang biak dibarengi dengan berkembang baik. Coba kalian satu orang sering ibadah, ajak teman-teman kalian untuk ibadah, berkembang baik tidak? Berkembang biak tidak? Berkembang biak dibarengi dengan berkembang baik. Tidak cukup dengan sering menyatakan tanpa mampu menyatukan, sering menanggalkan lalu meninggalkan, sakit tahu. Aku tambah kamu, kita tahu. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita bisa memberikan kesamaan di kartu tanda keluarga. Itu. Bahagia mah diciptakan, lain dicari. Syukur-syukur bisa bahagia keur salat. Bisa mau bahagia keur salat, datang waktu ajan salat bahagia, orang teh geus datang waktu zuhur. Bisa mau cek saha, yakin arek ipiraku. Yang berat itu bukan istiqomah, hijrah. Yang berat itu bukan hijrah tapi istiqomah. Hijrah berat, istiqomah lebih berat. Ahabul amal dawamuha wa in qalla. Allah bukan melihat percepatan amalnya, tapi konsisten enggak ketika menjalankan kewajiban-kewajibannya, ketika istiqomah konsisten enggak sehingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Maka rangkai bingkai kematian husnul khotimah. Kamari aya tukang roti maut di mana? Di Lemah Abang. Ayo hafal tukang roti maut di Lemah Abang. Tukang roti maut di Lemah Abang katabrak kareta dagang roti, make kupluk, make headset. Kareta lewat jebret katabrak. Apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Apa sikap ketika ada yang sekarat maka talkin la ilaha. Gimana sikap spontan tukang roti? Kantun roti kacang. Jadi dia dengan kebiasaan wiridnya
dengan kebiasaan wiridnya. Tiap hari dia melakukan wirid, roti kadet, roti pisang, roti keju, roti suhuk, roti kacang, roti. Karena dia begitu setiap hari wiridnya. Itu kebiasaan. Maka ketika mati, ketika sekarat, yang harusnya laki numautan la ilaha illallah, bersaksi bahwa ketika ada yang sekarat mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dia tidak katun roti kacang semua. Karena emang sikap wirid tiap hari itu, kebiasaan tiap harinya itu seperti itu. Maka ketika kebiasaan sholat, kebiasaan berbuat baik, ketika ajal tiba itu lakin mutakum insyaallah ilaha illallah. Ketika mati itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya hari ini merasa luar biasa tau, bisa duduk berbarengi dengan dewan-dewan guru yang ada di sini, dibarengi dengan kalian. Ada takdir Allah yang menyampaikan bagaimana tidak pernah harus pesimis dengan masa lalu. Jangan pesimis dengan masa lalu. Tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab preman jadi yang ingin membunuh Rasul, tapi lihat endingnya, husnul khotimah, terhormat, dikubur di dekat Rasul di Raudhah. Itu kan masa lalu. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi. Kan terus gitu. Ada Umar bin Khattab salah satunya. Lamun kalian berarti der mantan. Maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku harap jadah, sekarang aku ada di atas sejadah. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku tobat. Kalau dulu aku apa? Kalian kenapa dulu punya salah-salah gak ke mantan? Enggak. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taat. Insya Allah. Kalau dulu sebelum syariat masih konvensional, lihat ahwat rasanya tak kuat, ingin ngasih mereka coklat biar mereka tahu aku punya niat sampai akad. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Gelo berarti lulumpatan bari hujanan bari seserian, gelo teh gelo. Dulu lihat ahwat rasanya tak kuat, ingin selalu memberi coklat. Sorry, sekarang udah syariat, udah gak konvensional lagi. Lihat ahwat rasanya tak kuat, asal jangan lebih dari 4 memberikan seperangkat alat sholat. Maka juarakan keadaan dengan berbaik sangka, berhijrahlah sebelum dihijrahkan, bertobatlah sebelum ajal tiba. Kan tadi pertanyaannya apa? Aina tadhabun? Rek kamarana gaya menira rapi, menikah rasa. Salat tarak kasulnya. Kullu ajalin musamma, semua ada kadaluarsanya. Kullu man alaifan, semua akan binasa. Kullu nafsin da'iqatul maut, semua akan mencicipi yang namanya kematian. Sudah punya bekal apa? Yakin bakal berumur panjang? Sudah punya amal apa yang akan dibawa? Sok gerah hijrah teh pindah, ulah bos kitu wae, ulah aya di zaman kejumudan wae, ulah cicing di zona nyaman da teh salat teh. Da emang nu haram-haram mangeunaheun. Sok aslina wani diriungkeun.
ngeunah teh nu haram-haram tara salat haram teh haram. Kunaon orang maksiat sembunyi? Pertanyaan, kunaon orang maksiat sembunyi? Hah? Kenapa orang maksiat sembunyi? Kenapa nggak tahu? Emang kamu kalau maksiat suka terang-terangan? Alasannya kenapa ketika kamu melakukan maksiat itu sembunyi-sembunyi? Malu, malu sama siapa? Hatinya mah berarti tahu, hatinya mah berarti yakin bahwa Allah teh melong, Allah teh melihat, mentak susu lumputan. Jadi yang besar dari maksiat itu bukan maksiatnya, tapi sudah menganggap Allah itu buta, sudah menganggap Allah itu lolong. Maka sok jujur lalaki, punten lalaki ulah sok pinising onehen wae. Haka apa teh hukuman nih? Hah? Sarua jeung berzina dengan ibu, ibu jari. Maka eta akan diminta pertanggungjawaban. Kumaha lamun maot keur kitu? Sok maka hijrah bertaubat karena ajal tidak pernah menunggu taubat kita. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Hikmah yang dapat kita ambil daripada Isra Mi'raj, daripada perjalanan yang Nabi lakukan, keajaiban-keajaiban yang Nabi lakukan, ada hikmah yang dapat kita ambil. Satu, hikmah Isra Mi'raj itu yang pertama sholat. Poin pertama tadi sholat, maka sholatlah sebelum disolatkan. Ketika kita sudah rajin untuk sholat, maka itu akan menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, maka kita tidak takut karena kematian itu tidak memandang umur, kematian itu tidak memandang di mana, kapan, sedang apa. Kullu ajalin musamma, semua akan mati. Persiapkan kematian sebaik mungkin, persiapkan kematian sebaik mungkin. Siap mati. Baik. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Dengan catatan umur panjang rajin sholat. Percuma umur panjang tara sholat nambah dosa. Maka tadi poin intinya, mari kita hijrah, mari kita taubat. Hijrahlah sebelum dihijrahkan ke Sidratul Muntaha. Ada mual tapi orang tak-takan oke. Poinnya hijrah, taubat, sholat. Mari kita hijrah, mari kita taubat, mari kita sholat. Karena itu adalah satu bentuk mukjizat yang harus kita syukuri, harus kita nikmati dalam menjalankan. Untuk penutup, ada yang tahu lagu Rajaban, lagu Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Di suatu malam di bulan
Arafah teh sok atuh bareng-bareng. Dari kumaha Tia? Ayo Tia, buru Tia. Turutan ulah cari wae. Allah memanggil Nabi untuk menerima wahyu salat. Terus hah? Capek. Tos berarti 17 rakaat sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan sampai lupa. Salatlah sebelum di ke masjidlah sebelum di bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal tidak pernah menunggu taubat kita. Kasih setu mereka peasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.